Halo pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Patricia Andreas di program yang sangat menarik yang membahas tentang inspirasi dan juga motivasi-motivasi yang pastinya bermanfaat untuk kita semua dengan berbagai narasumber yang handal dan kompeten. Inilah Inspirakes, inspirasi tanpa batas. 30 menit ke depan kita akan membahas inspirasi dan motivasi yang pastinya sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan hari ini kita akan membahas tentang resep sukses keterampilan manusia. Dan sekarang sudah ada nih pembicara yang hebat. Beliau merupakan network trainer dan juga inspirator. Inilah dia Coach Jimmy. Coach Jimmy apa Coach Jimmy? Coach Jimmy dong. Nah, siap. Coach Jimmy apa kabar? Baik. Baju Patricia bagus banget. Cerah kuningnya. sekali ya. Cerah sekali. Sehat ya? Sehat. Puji Tuhan. Syukur. Kesibukannya Coach Jimmy sekarang apa ini? Iya, kesibukan aku tetap di dalam satu usaha. Aku ada punya namanya Akademi Kedokteran. Iya. Jadi di mana dokter-dokter yang menjadi dokter kecantikan. Nah, itu adalah bisa kasih aku. Boleh langsung aku. Ya. Iya. Okay. Atau juga sekarang kita lagi bangun juga Eljon Academy. Wow. Jadi pageant atau anak-anak muda yang mau sekolah catwalk itu ya. Dari usia berapa itu? 18 sampai 27 dah. Oh, oke. Jadi dari remaja-remaja. Iya, yang mau jadi MC segala macam itu kita lagi bangun juga. Okay. Dan berikut juga ada klinik kecantikan. Nah. Kebetulan aku juga CEO-nya The Highland Park Resort Hotel Bogor. Wow. Jadi itu Mongolian Camp pertama di Indonesia sekaligus pernah dengar istilah glamping, glamour camping, ya. Itu ada di Bogor, Ciapus. Wow, jadi the one and only? Iya, wow. Betul, the one and only. Wow. Silakan hubungin aku. Ya, langsung ya, tetap ya promo deh. Ya. Nah, hari ini Yes. Coach Jimmy kita akan membahas tentang people skill ya, Iya. keterampilan dalam manusia. Maksudnya di sini people skill seperti apa sih? Skill itu jadi gini loh. Kan ada namanya orang misalnya kita pembaca berita ya. atau performance kita menyampaikan berita sebagai jurnalis itu kan bagus banget. Artinya hanya satu arah. Kita nggak tahu penonton suka nggak suka itu urusannya. Tapi nama people skill adalah ini bahasa aku ya. Kita pernah lihat AI. Ini aku coba nih cek nih. Tadi aku minta seseorang carikan AI apa sih people skill coba nih. People skill adalah keterampilan yang berhubungan dengan kemampuan seseorang dalam berinteraksi, berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain secara efektif. Istilah lain yang sering digunakan adalah interpersonal skill. Kalau aku istilah gampang deh. Tujuannya sama, cara menyampaikannya yang beda. Sehingga hasilnya lebih maksimal dan membuat orang lain nyaman. Nah, itu namanya people skill. Dan penting. Kenapa? Oh, penting banget karena gini, misalnya ada satu teman aku, dia salah satu pimpinan, ya dia beliau cerita pimpinan bank salah satu terbesar, dia bilang kalau dia dulu kalau orang kerja itu dia dengan cara menyuruh gitu ya, menyuruh itu kerjakan dengan baik, begini-gini gitu ya. Oke. Nah, tapi setelah dia mengerti people skill, dia enggak. Apa sih harapanmu? Dream kamu sehingga kamu mau kerja di sini. Oh, saya punya dream seperti ini. Oh, gitu. Oh, kalau untuk mencapai dream itu kira-kira apa yang akan kamu kerjakan sehingga kamu menghasilkan yang terbaik buat diri kamu dan akhirnya untuk perusahaan juga. Lah, itu kan tujuannya sama. Dia bekerja baik dan menghasilkan omset untuk income dia dan income perusahaan dong, betul nggak? Mendapatkan manfaat sendiri. Manfaat sendiri, tapi caranya yang beda. Orang itu goals kita sebagai atasan akhirnya menjadi goalsnya dia. Nah aku menjadi hampir sama. Bener, hampir sama. Aku cuma kasih contoh yang sederhana, sederhana aja. Patricia coba, kalau punya pembantu masak tahu keasinan, apa yang dikatakan Patricia? Hahaha, ayo. Ngasih tahu. Kenapa cara ngasih taunya gimana? Mbak, ini kenapa bisa asin? Kenapa bisa asin? Garamnya kebanyakan kali. Iya, apalagi yang lebih ekstrim deh. Kita kawin kali. Nah. Betul kan? Ya kan banyak begitu ya. Terjadi. Tujuannya dia masak tahu tidak kasih lagi, betul nggak? Tujuannya sama kan. Nah, tapi ada cara people skill yang beda. Ingat aja ilmu burger. Pertama roti, kedua daging, ketiga di bawahnya roti lagi. Itu kunci people skill. Apa yang ada pertama? Lapisannya ya. Kita harus puji dia.
Puji itu tidak boleh yang tidak tulus, tidak boleh lebay. Apa ya? Kita cari-cari tahu. Itu kan melatih positif kita. Apa nih tahunya? Apa yang bisa dipuji di per tahu ini? Nah, oh Mbak, tahunya asik banget nih. Nah, garingnya, kriuknya, jos banget. Kita udah puji dia, seneng nggak ya? Nah, baru dagingnya apa nih kuncinya? Supaya dia tidak kasinan lagi kan? Mbak, tinggal garamnya dikurangin dikit. Tinggal garamnya dikurangin dikit, itu daging ya kan? Kita lapis lagi dengan rotinya. Ini menjadi tahu terenak di dunia. Itu cuma contoh aja ya. Jadi membalut kata-kata itu yang penting. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Dia akan masakin kamu, Patricia, tahu dari pagi sampai malam. Iya, begah-begahan. Totalitas ya. Totalitas. Sama-sama tujuannya tidak tahu dia, tidak tahu kita, tidak kasinan lagi, tapi yang satu membuat mereka tidak nyaman, tapi yang satu bikin nyaman, malah menjadi goals kita. Dia masakin tahu yang enak gitu. Karena tatanan bahasa ya. Iya, sebenarnya bahasa itu menjadi bagian. Yang intinya adalah bagaimana kita respect sama orang. Bisa puji orang karena kebutuhan orang tetap. Masih ingat gak? Cewek suka dipuji, cowok suka di-respect. Nah, masalahnya kita bisa nggak muji, apalagi yang tadi aku ngobrol Bro Randy. Orang kolerik itu nggak suka muji, susah minta maaf. Nah, kalau itu menjadi kebutuhan orang, rugi nggak kalau kita nggak kasih dia? Kita kasih dia, kita puji. Ya, tapi jangan puji orangnya. Tapi kan menjadi bergejolak di dalam diri, Coach. Maksudnya, karena saya nggak terbiasa untuk memuji orang, kayaknya jadi bahasanya jadi penjilat loh gitu. Yes, penjilat itu jadi memberikan info yang sebenarnya beda dengan penjilat. Ada tujuan hal yang kurang baik. Penjilat. Tapi kalau memuji bukan puji orangnya, puji aktivitasnya. Misalnya, Patricia, kuning bajunya bagus, suka warna kuning ya, kan orang enak, gitu ya. Nah, itu pun kita mesti biasain. Kenapa? Karena konsep lingkungan kita yang negatif, sehingga kita akhirnya tidak suka muji orang. Padahal itu kebutuhan manusia. Nah, bodoh aja kita kalau itu kebutuhan manusia, kita tidak kasih. Nah, itu dia. Nah, yang menang siapa kira-kira? Yang ngasih. Orang lain. Karena orang lain tidak ngasih, dia tidak akan ngasih kebutuhan kita. Betul. Karena dia merasa dikasih, konsepnya, dia merasa diberikan, dia merasa terima apa yang baik dari kita. Oh, dia nyaman, tinggal Patricia mau apa aja dia akan, oh ya bagus ya. Jadi kita harus pelajari ya, pelajari tentang people skill itu sendiri. Tapi sebelum kita lanjutkan, Coach Jimmy ya, kita harus rehat sejenak ya, kita harus break sejenak. Untuk itu pemirsa dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Inspiracast, inspirasi tanpa batas. Kembali lagi di Inspiracast, inspirasi tanpa batas, membahas tentang people skill. Nah, tadi segmen sebelumnya kita sudah membahas ya, Coach Jimmy ya, bahwa tentang people skill itu ternyata penting sekali. Ya, terus kita sudah mengerti apa itu meaning, arti, definisi dari people skill itu sendiri. Lalu tahap selanjutnya, bagaimana sih kita bisa mempelajari skill itu, people skill itu? Oh, luar biasa. Yang pertama mesti Patricia tahu dulu, teman-teman mesti tahu juga. Artinya ada sesuatu yang dahsyat dengan people skill ini. Dulu mentor aku pernah ngomong, kalau kita bisa menguasai people skill, itu keahlian manusia kan, kita bisa menguasai dunia. Mengerikan kan? Masalahnya adalah, tantangannya adalah tidak banyak orang mau pelajari itu. Kalau Patricia lihat pemimpin-pemimpin dunia, mereka sebenarnya punya people skill yang tinggi, makanya mereka jadi pemimpin dunia. Cuma kadang-kadang mereka tidak mengerti itu artinya, istilahnya adalah people skill. Nah, belajarnya di mana? Simple, baca buku. Itu ada buku ya, aku tidak promosi bukunya, nggak dapat royalti juga. Itu Skill with People, Les Giblin. Itu bukunya tipis, dan kalau orang koleris katanya bisa baca buku itu harus puluhan kali. Karena banyak hal yang bertentangan dengan dia. Misalnya, bagaimana orang tertarik sama diri sendiri. Kita nggak mau orang lain yang lebih hebat. Nah, kita harus mengerti. Nah, jadi harus belajar yang satu buku. Kedua, ya belajarlah dari seminar-seminar atau lingkungan. Lingkungan itu penting sekali. Nah, belajar ini disebut life learning. Life learning itu gini, 20%
yang yang kita pelajari di kuliah, sekolah itu cuma IQ, betul nggak? Tapi EQ yang menentukan dia berhasil tidak berhasil itu namanya belajar dari kehidupan hari-hari. Jadi kalau PTC nanya, belajar dari kehidupan hari-hari dan itu harus dilakukan terus-menerus. Belajar dari pengalaman. Pengalaman. Jadi pada waktu, nah berarti kita punya knowledge kan? Kita harus mengerti. Nah, kenapa baca buku kita diajarin? Ingat loh, orang peduli dengan dirinya sendiri. Lah kita care sama dia. Karena kita peduli, udah kita tahan. Kita harus care sama dia. Nah, itu people skill. Belajar muji. Itu tapi harus tulus. Gitu. Jangan misal gini, satu contoh deh. Aku pernah misal ketemu orang, aku lagi melakukan sesuatu, penjualan sesuatu dah. Biasanya kalau kita datang ke rumah orang itu lagi berantem istrinya, apa yang terjadi? Waduh, bukan saat yang tepat nih, betul nggak? Kita berpikir nanti lain waktu. Padahal itu kesempatan people skill kita diuji, diaplikasikan sehingga apakah bisa atau tidak. Jadi cuma cara berpikir. Jadi kalau dibilang nanti datang lain kali, benar gak? Benar. Tapi kalau kita mengerti itu adalah ujian people skill kita sehingga level si people skill kita lebih tinggi, itu kesempatannya. Nah, apa yang dilakukan? Nah, berarti kan kita harus puji. Ini pengalaman, dia buka pintu, gerak. Wah, masuk. Waduh, ini berantem sama bininya nih gitu kan. Nah, itu cuma ya jangan-jangan itu kan. Nah, udah saat yang tidak tepat. Kalau orang lain bilang, "Wah, pulang gitu kan." Nah, salah satu gitu. Kedua, pada waktu aku gitu, aku mau coba puji. Misalnya, apa yang dipuji? Aku mau puji anaknya nih. Nggak taunya anaknya seruntulan. Kayak anak, mohon maaf, kayak anak setan. Dari meja lompat satu. Itu nggak boleh dipuji. Nah, kalau aku bilang, anaknya hebat ya, Pak. Itu iya, hebat. Bisa celaka kan. Nah, udah, blank lagi. Aku mau puji apa? Rumahnya. Jadi kita harus tulus. Rumahnya berantakan kayak kapal pecah. Nggak boleh juga. Nah, kita harus mencari hal yang positif apa. Nah, aku cari, dia pakai mobil inget gak kayak mobil Mr. Bean gitu yang kecil gitu kan. Tek, wah ini dia. Itu namanya hot button dia. Aku langsung, Pak, gimana ceritanya Bapak bisa punya mobil ini? Itu poin pertama. Nah, kalau udah dia berani cerita, keluar semua cuma satu dengan pertanyaan dia cerita, sampai ngejelek-jelekin mobil aku, berarti kita berhasil. Masalahnya, satu kita bisa muji, terima nggak kita jelekin? Nggak semua orang terima, karena orang berasa dia harus lebih tinggi dari orang lain. Jadi nggak mudah people skill itu. Padahal pada waktu kita mendengarkan dan kita dihina-hina, kita bisa menggiring apa seperti kemana dia maunya dia, mana maunya kita itu dia akan ngikut kita loh. Nah, waktu kita puji gitu, wah mobil lu mah disalip mati. Itu mobil lu dulu zaman aku tuh mobil kuda gitu. Oh, disalip habis. Dia bilang, oh iya aku cuma. Nah, tapi satu hal, banyak orang suka salah. Pada waktu kita bertanya gitu, dia juga nggak mau kalah. Nah, itu namanya bukan people skill. People skill adalah bisa mendengar. Body language kita, oh gitu Pak, oh. Walaupun dalam hati itu secara personally atau terdampak paling dalam itu kayaknya adanya penolakan, Coach Jimmy. Rasanya, loh kayaknya saya nggak nyaman banget nih kayaknya untuk muji orang, untuk apa, nggak apa-apa untuk awalnya seperti itu. Ingat gak tadi kalau ada di buku itu bilang orang tertarik sama diri sendiri. Patricia tertarik sama diri sendiri kan? Aku juga. Berarti Patricia terus jadi orang paling hebat, aku juga kan? Lah kalau sama-sama hebat kita nggak ketemu. Misal aku mau jual sesuatu secara bisnis, Patricia nggak mau nolak. Aku paling bagus, Patricia bilang enggak, punya gue paling bagus. Nah tapi kalau kita kasih tahu, kita kasih apa yang dia mau, people kita, goals kita menjadi goals dia. Pak, menurut Bapak kira-kira, wah setelah aku dengarkan dia cerita gitu, bla 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 gitu kan, oh bagus. Nah, terus kita mesti udah iya manggut gitu kan. Setelah ujungnya, Pak, senang banget ya ngobrol sama Bapak. Padahal kita cuma dengerin doang. Nah, pada waktu dia, oh iya Jim, oke juga ya. Menjadi pendengar ya. Menjadi pendengar. Nah, kebetulan waktu itu aku mau ajak dia leadership seminar, Pak. Nanti next time jangan lupa kita ngobrol lagi ya. Senang banget ngopi bareng ya Pak. Pak, kebetulan kayaknya orang sekelas Bapak, kalau dia aku lihat dia kolerik melankoli kan. Sekelas Bapak itu ada seminar yang cocok deh. Kayaknya kalau sama sekelas Bapak itu layak banget ada di situ. Oh gitu Pak Jimmy. Dia langsung beli tiket itu. Oke dah, saya datang sama istri saya. Aku sampai yang apa yang menjadi tujuan aku nyampe gara-gara aku coba mendengarkan dia. Kadang kalau kita melihat people skill itu sendiri antara mungkin antara bos ke bahasanya karyawan atau petinggi sama bawahannya, orang tua ke anaknya, seperti itu mungkin gampang. Tapi kalau misal kita memberitahu kepada orang yang lebih dewasa, orang yang lebih pengalaman nih, ini bos gua, apakah menjadi sebuah etis kah gitu? Mungkin? Etis sekali, justru itu diperlukan people skill tingkat tinggi.
Oke. Ya, karena orang-orang lebih senior, lebih hebat dari kita, Ya. itu lebih mudah banget. Karena kuncinya apa? Mereka pasti merasa lebih hebat dari kita, lebih bagus daripada kita kan. Nah, itu lebih aman, lebih oke. Karena kita nggak perlu rendah hati, udah pasti kita lebih rendah dari mereka. Nah, tinggal kita giring. Apakah kita disukai mereka? Apakah kita bikin nyaman mereka? Pada waktu kita disukai mereka oke aja apa yang kita mau apa dia akan kasih gitu, Patricia. Karena kita menyetarakan. Menyetarakan. Ya, maksudnya tidak ada perbedaan gitu ya Iya. Oke, Coach Jimmy luar biasa sekali. Nanti kita sambungkan lagi ya untuk topik-topik berikutnya, dan kita akan bahas tentang people skill itu sendiri. Namun kita harus rehat sejenak. Untuk itu pemirsa dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Inspirakes, inspirasi tanpa batas. Kembali lagi dalam program Inspirakes, inspirasi tanpa batas. Nah, Coach Jimmy nih, harusnya Coach Jimmy nih ya. Coach Jimmy membahas tentang people skill tadi. Apakah ada efek ya atau efek domino kalau kita bisa menguasai atau mengetahui atau paham betul tentang people skill itu sendiri? Efek dominonya banyak banget. Pertanyaan aku, Patricia, siapapun kita di bisnis ataupun di mana, ketemunya apa sih? Orang, manusia. Makanya disebut keahlian manusia, kemampuan loh, keterampilan. Dan kalau dibilang kemampuan atau keterampilan artinya apa? Kan mesti dilatih terus-terusan. Jadi people skill itu dulu aku pernah mengajarkan seseorang gini. Waktu dia jadi arsitek, aku bilang, apa yang kamu dapat? Aku bilang, tarik garis. Dia tidak takut salah. Nah, garis yang waktu si arsitek dia membentuk garis yang baik, lurus, waktu dia tarik, tahu nggak gara-gara apa? Gara-gara setiap saat dia tidak pernah takut salah tarik garis. Nah, people skill itu yang kuncinya katanya bisa menguasai dunia. Sanggup nggak kita tidak takut salah? Tapi jangan salah terus. Karena di art, seni, efek domino kemana? Ke semua yang berhubungan dengan manusia. Apakah ke bisnis, ke keluarga, kemana lagi ya? Ke sosial, ke komunitas. Kalau kita punya people skill, pasti kita akan disenengin orang. Kenapa? Dasarnya orang suka, kembali lagi, dasar orang suka dipuji. Betul nggak? Seperti hari ini ya, Coach Jimmy hari ini luar biasa sekali inspirasinya. Nah, itu people skill. Sudah mulai belajar ya, sudah mulai impact, efek dominonya sudah masuk. Jangan lupa habis ini pulang people skill puji suami. Gara-gara muji suami, apapun permintaan Patricia dikasih. Nah, pasti terkabul. Nah, itu efek domino. Iya. Betul nggak? Misalnya Patricia mau ganti baju baru, kan gampang. Ya kan kalau orang bilang, misal bisa dengan cara bagaimana? Misalnya, Beb, besok beli baju ya, udah lama baju nggak beli. Itu satu kebutuhan yang kita kasih tahu cara yang biasa. Tapi kalau ada satu cara yang beda, apa puji dong, betul nggak? Beb, hari ini kamu kayaknya happy banget, beda auranya. Wah. Tapi nggak boleh bohong, bener nggak auranya lagi beda. Nah, setelah dipuji gitu, iya, Beb, kalau kita jalan-jalan gitu ya, aku menurut kamu kelihatan cantik gak dengan baju ini? Nah, dia akan belikan. Karena cuma people skill aja, bagaimana membuat suami nyaman, terus kita giring. Sebenarnya dia nggak sadar bahwa sebenarnya Patricia minta dibeliin baju, tapi dia tahu, bagus gak dengan baju itu? Dia sudah nyaman dan digiring. Akhirnya keluar goals kita menjadi goals dia. Wah, aku pengen nyenengin Patricia beli baju. Goals Patricia menjadi goalsnya dia. Itu efek domino. Jadi istri juga tahu dong ya, Coach Jimmy. People skill ini. Nah, problemnya kalau sama-sama people skill, kita ngomong, lu pakai people skill ya. Tapi benar, itu kan ilmu manusia. Biarpun ketahuan, karena satu hal yang tidak bisa dilakukan adalah ketulusan. Kita harus memuji itu dengan hal yang benar, yang tulus. Aku pernah share ini adalah ke seorang marketing, nggak nyambung. Karena dia marketing, dia biasa lebay. Dia mau membuat sesuatu yang beda gitu kan. Oh, nanti saya kenalkan Coach Jimmy. Coach Jimmy itu bisa terbang di atas tembok bla bla bla.
lebay dan orang nggak akan dengar. Nah, people skill itu adalah bagaimana kita memuji orang dengan tulus. Oke. Ketulusan itu perlu, dan yang kita puji itu harus benar gitu, dan harus respect. Jadi kalau misalnya aku puji Patricia, itu aku harus respect, benar respect, bukan yang dibuat-buat, dan itu nggak bisa dibohongin. Sangat gitu. berasa sekali. Sangat ya. berasa sekali. Oke, Coach Jimmy, saya mau dengarkan 3 tips ya. 3 tips seperti biasa nih. Kalau di Inspiracast ini selalu memberikan tips-tips yang pastinya bermanfaat untuk pemirsa yang ada di rumah. 3 tips nih, bagaimana kita bisa yakin dan percaya dan belajar dan mengetahui pentingnya people skill di diri kita untuk lingkungan sekitar kita. 3 tips. Yang pertama, belajar memuji dengan tulus. Memuji dengan tulus. Dengan tulus. Karena dengan tulus itu berarti lawan bicara kita atau mungkin teman, rekan bisnis dan segala macam partner merasakan ya, dengan tulus ya. Oke, yang kedua. Yang kedua, belajar mendengarkan dengan body language yang bagus. Misalnya, waktu Patricia bicara, sanggup gak kita kunci mulut kita, terus kita cuma ya kunci, jangan dikunci bener-beneran ya. Kita tidak ngobrol, tidak memberikan juga percakapan, tapi iya kita sanggup mendengarkan. Karena ada poin berikutnya apa? Orang yang mendengarkan ternyata lebih tinggi levelnya daripada orang yang bicara loh. Yang ketiga poinnya, selalulah punya goals. Tujuan yang Tujuan. Makanya waktu ketemu orang sudah tujuannya apa? Bukan yang buruk ya. Waktu kita melakukan sesuatu, goalsnya apa? Nah, kalau ngambang, kayak naik mobil, kita nggak tahu goalsnya kemana, nyampenya kemana, nggak jelas. Akhirnya kita tidak mencapai satu tujuan apapun. Jadi luar biasa. Jadi kita harus tetap fokus dengan tujuan kita, sehingga ilmu yang kita dapatkan tentang people skill itu sendiri bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin sedikit cerita sedikit. Apakah ada dampak negatif? Kalau dari tadi kan kita berbicara tentang dampak positif, bahwa kita memiliki yang namanya people skill itu bagus. Ini apakah kalau kita melakukan ini atau kita memiliki ilmu ini bisa berdampak negatif, kalau terlalu berlebihan? Apakah bisa mungkin seperti itu atau bahkan enggak kok gitu loh? People skill itu justru tidak pernah berlebihan. Kalau berlebihan namanya lebay. Nah, karena kita tidak pernah berlebihan, tidak ada efek negatif. Yang ada adalah orang itu bukan orang yang tepat. Karena kita melakukan hal yang baik ini dibutuhkan manusia, dan kita selalu belajar terus-menerus dengan orang lain. Begitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya ada efek negatifnya, nggak ada. Karena orang semua butuh itu. Misalnya butuh pujian, misalnya mohon maaf ya, ada ibu-ibu yang misalnya dia besar sekali bla bla begitu kan. Ibu tasnya bagus, sesuai banget, kalau yang dipakai ibu kayaknya lebih cantik ya, misalnya gitu kan. Misalnya seandainya dia galak, apa lu jangan suka muji-muji gua bla bla. Itu ke toilet pasti dia ngaca. Karena itu kebutuhan manusia. Masalahnya kita enggak semua orang mau mengerti orang lain gitu loh, Patricia. Menimbulkan rasa itu, maksudnya rasa peduli, care. Nah, dia nggak pernah dipedulin orang lain, tidak pernah direspek sama orang lain, direspek sama kita. Ya dia nyaman sama kita. Besok Patricia, kapan kita makan yuk? Gitu. Boleh saya dengarkan quotes of the day-nya hari ini? Nah, ini dia selalu menjadi tantangan untuk pemirsa yang ada di rumah biar lebih terinspirasi dengan sosok Coach Jimmy. Silakan Coach Jimmy. Oke. Simple. Selalulah menjadi hijau. Karena kalau kita sudah kuning, tinggal busuknya aja. Life learning every day, every moment. Selalu terus belajar dan belajar. Terima kasih Coach Jimmy untuk segala inspirasi yang luar biasa hari ini, yang sangat membuka pikiran. Ternyata people skill itu sangat penting sekali ya. Di next episode kita boleh berjumpa lagi. Kita akan membahas tentang topik lain ya, Coach Jimmy ya. Siap ya. Terima kasih Coach Jimmy. Pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih sudah selalu menyaksikan program Inspiracast, inspirasi tanpa batas. Saya Patricia Andreas pamit undur diri, sampai jumpa dan salam inspirasi.